Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada sore hari ini kita bertemu lagi di program edukasi GK Invest Cabang Semarang. Untuk sore hari ini kita akan mencoba untuk live trading. Kita akan melihat pergerakan market di MetaTrader. Nanti sudah saya siapkan sih untuk analisanya berdasarkan harga tinggi, harga terendah, histori harga tertinggi, harga terendah, kemudian tarikan Fibonacci dan supply and demand. Bersama saya Rudi Oktrianto dari RND GK Invest Cabang Semarang. Di hari ini, hari Selasa tanggal 14 Juni 2022. Nah, ini bagi Anda yang barusan bergabung bersama kami di YouTube channel GK Invest Semarang Indonesia, jangan lupa di-subscribe, di-like, share, and comment. Oke, untuk mengawali live trade pada sore hari ini, seperti biasa kita akan melihat data ekonomi yang akan dirilis untuk hari ini. Sebentar saya share ya. Saya mengutip dari investing.com. Nah, untuk nanti sore jam 16.00 waktu Indonesia bagian Barat ada sentimen ekonomi dan produksi industri yang akan dirilis secara bersamaan, yaitu berita dari zona Eropa. Kemudian untuk laporan OPEC, laporan bulan OPEC akan dirilis untuk nanti malam, nanti petang ya, jam 18.00 atau jam 6 sore waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian akan menjadi sorotan di sesi perdagangan Amerika, itu nanti ada inflasi konsumen. Nah, inflasi konsumen untuk bulanan diperkirakan untuk yang inti diperkirakan naik dari 0,4% ke 0,6%. Sedangkan untuk inflasi produsen yang biasa yaitu 0,5% ke 0,8%. Ada kenaikan sekitar 0,3%. Penjualan manufaktur dari negara Kanada nanti malam juga akan dirilis, diprediksi mengalami penurunan dari 2,5% ke 1,6%. Dilanjutkan dengan pidato dari pejabat penting di Bank Sentral Eropa. Oke, untuk GK Invest sendiri di bulan Juni ini kita lagi ada beberapa promo nih bagi Anda yang belum mengetahui promo-promo apa saja nih yang ada di GK Invest untuk bulan Juni. Nah, untuk yang pertama itu ada free swap dengan minimal deposit $500 bagi Anda yang transaksi dan suka sekali menyimpan posisi dalam beberapa hari karena bertujuan untuk memaksimalkan profit, atau mungkin juga Anda yang terjebak locking ya, terjebak posisi buy and sell. Nah, sehingga Anda mungkin menunggu momen untuk melepas posisi locking tersebut dan harus diinapkan dalam beberapa hari. Nah, supaya tidak terkena tambahan biaya menginap, di GK Invest di bulan Juni ini kita lagi ada promo, yaitu dengan Anda deposit sebesar $500, Anda sudah mendapatkan fasilitas free swap ya, atau bebas biaya menginap. Jadi Anda bisa memaksimalkan profit Anda karena tidak ada tambahan biaya dari posisi yang diinapkan mungkin beberapa hari atau mungkin cuma semalam atau 2 malam. Nah, jadi Anda bisa memaksimalkan profit Anda. Silakan manfaatkan untuk promo di GK Invest yang pertama yaitu free swap sebesar $500. Silakan Anda menghubungi kontak person Anda di GK Invest Cabang Semarang. Kemudian untuk promo yang kedua, nah ini juga ada promo yang kedua yaitu dalam memperingati bulan Pancasila ya. Kemarin tanggal 1 Juni kita memperingati hari lahirnya Pancasila, dan di GK Invest juga ada promo di bulan Juni atau bulan Pancasila. Yang pertama free swap yang tadi $500. Kemudian ada jika Anda deposit sebesar $1.000 atau 10 juta rupiah untuk kurs $1 10.000,
Anda akan mendapatkan yang pertama free swipe, Anda bisa mengakses untuk layanan analisa teknikal yaitu AutoChartis. AutoChart ini sangat bagus sekali karena menganalisa berdasarkan pattern ya. Kemudian Anda juga bisa mengakses trading sentral, yang mana trading sentral ini menganalisa berdasarkan indikator. Ada Bollinger, ada moving average, kemudian ada RSI, ada stochastic, dan lain sebagainya. Nah, itu cukup apa namanya, dan ada buy and sell-nya. Nah, stop loss, take profit juga sudah ada. Silakan Anda manfaatkan untuk bisa mengakses layanan dari tools trading KNVest yang berupa trading sentral. Kemudian untuk deposit yang 1.500 atau 15 juta rupiah untuk kurs $1 10.000, Anda akan mendapatkan layanan free swap, trading sentral, bisa mengakses trading sentral, Anda juga bisa mengakses auto chartis, dan Anda akan mendapatkan MT5 booster. Yang mana MT5 booster ini juga bisa diaplikasikan ke MetaTrader 5, GK Invest yang desktop, yang laptop ataupun PC ya. Nah, untuk deposit 1.500. Nah, silahkan manfaatkan promo ini mumpung apa namanya di tools trading GK Invest ini depositnya juga uh, saya rasa nggak cukup besar sih ya. Nah, bisa mengakses layanan dari 3 tools trading dari GK Invest. Kemudian untuk promo yang berikutnya, nah ini bagi Anda yang ingin berliburan ke Bali, menikmati musim panas, Anda bisa pilih mau liburan ke Thailand, ke Phuket, kemudian ke Turki, Istanbul, Maldives Island, Pulau Dewata, Pulau Bali, kemudian Kapadosia dan Dubai. Semuanya sudah include ya, termasuk tiket pesawat, biaya penginapan atau hotel, transportasi, dan sarapan pagi. Jadi Anda tinggal membawa uang saku untuk membeli oleh-oleh. Nah, seperti itu. Syarat dan ketentuannya silahkan Anda menghubungi tim marketing GK Invest Sabang Semarang, atau kalau Anda sudah punya kontak person dari tim marketing GK Invest Sabang Semarang, silahkan Anda menghubungi dan silahkan untuk meminta syarat dan ketentuannya yang berlaku seperti apa. Nanti akan dari tim marketing akan menjelaskan secara detail untuk Anda. Supaya Anda juga menikmati liburan ini benar-benar libur lah ya. Seperti jadi tidak ada apa ya tanda tanya di sana sini. Nah, seperti itu. Jadi syarat dan ketentuan silahkan Anda tanyakan ke tim marketing GK Invest cabang Semarang. Kemudian untuk promo yang berikutnya, nah mungkin selama ini Anda transaksi XAUUSD, transaksi emas, buy sell seperti itu, buy harga turun, sell harga naik, dan sebaliknya. Nah, kali ini GK Invest dalam memperingati hari kemenangan kemarin, Hari Raya Idul Fitri ya, Gemilang emas. Jadi Anda bisa memanfaatkan selain transaksi di GK Invest di XAUUSD, Anda juga bisa berkesempatan untuk mendapatkan emas fisik atau emas antam ya. Beratnya bisa Anda pilih dari 1 gram sampai beratnya 10 gram. Dan untuk deposit, syarat depositnya silakan Anda bisa melihat syaratnya mulai dari $500 sampai $5.000. Kemudian juga ada ketentuan untuk jumlah lot ya. Dan durasi trading juga dibatasi. Ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan. Khusus untuk yang deposit di atas 3.500, 4.000 sama $5.000, Anda akan diberi durasi trading selama 2 bulan. Nah, silakan Anda manfaatkan kalau selama ini mungkin Anda suka scalping di XAUUSD, karena XAU ini kemarin perdagangannya turunnya cukup tajam sekali ya. Dari level 1860-an turun terjun bebas sampai di 1810-an kalau sekarang. 15 ya. Nah, silakan Anda manfaatkan layanan ini dan apa namanya promo ini. Silakan Anda manfaatkan promo ini untuk keterangan lebih lanjut.
Anda bisa menghubungi tim marketing GK Invest Cabang Semarang atau kontak person Anda di GK Invest Cabang Semarang. Nah, itu untuk promo yang ada di GK Invest. Ada 4 promo, silahkan Anda manfaatkan, silahkan Anda ikuti mumpung masih di pertengahan bulan, di bulan Juni, mumpung belum akhir bulan dan promonya juga belum berakhir, karena kalau sudah promonya berakhir, nah nanti kita akan ganti untuk promo lagi. Baik, itu tadi sudah saya sampaikan mengenai promo GK Invest, dan untuk data ekonomi yang akan dirilis di hari ini, kita langsung saja menuju ke MetaTrader 5 GK Invest. Oke, untuk sesi perdagangan Eropa pada sore hari ini, siang menjelang sore ya, siang menjelang sore, kita mulai dari komoditas crude oil, karena crude oil ini kemarin sempat turun, tapi di pertengahan sesi perdagangan Amerika tadi malam sempat kembali lagi menanjak naik. Nah, ini kalau kita lihat secara analisa teknikal, ini saya menempatkan untuk buy limit ya, buy limit dan bawahnya ada sell stop. Nah, mungkin langsung saya ketik aja ini supaya kita menghemat waktu ya, karena kita juga waktunya cuma 1 jam. Jadi supaya banyak instrumen trading yang kita analisakan. Jadi sudah saya analisa, tinggal kita ketik aja. Kita manfaatkan jika ada crude oil koreksi turun, ada buy limit. Itu di level 119.30. Oh ya, jangan lupa untuk nanti malam, jam 6 petang ya, 18.00. OPEC akan merilis mengenai laporan bulanan. Nah, ini kemungkinan juga akan sedikit menggerakkan harga crude oil nih sepertinya nih. Nah, untuk besok kan mengenai stok cadangan minyak mentah di Amerika. Nah, itu kan juga berpengaruh terhadap pergerakan crude oil. Oke, udah masuk Pak Wibowo. Nah, kita manfaatkan jika ada koreksi turun. Jadi chartnya seperti ini. Kalau kita lihat bentuk candlenya, struktur candlenya kemudian masih bolak-balik ya. Tapi kita juga mewaspadai kalau misalnya dia breakout untuk apa namanya, balik turun lagi, kita baca dengan sell stop. Nah, seperti ini ya. Ini untuk take profit untuk buy, jika harga turun di 119.30 kita bisa manfaatkan untuk open buy. Target di 120, TP-nya ini. TP di 120.93. Oke, TP di sini ya. Nah, terus bawahnya nanti akan saya ketik ya, supaya kita juga gampang untuk melihat. TP-nya untuk di sell stop-nya itu di 116.00 di psikologis. Oke, ini Pak Wibowo nih. Namanya trading apa ini, Mas? Ini namanya trading nih, kita lagi sedang menganalisa crude oil. Nah, gitu Pak Wibowo. Oke, untuk crude oil, komoditas yang pertama, kita manfaatkan jika jatuh koreksi turun ya. Koreksi turun di 119.30. Jadi ada 2 opsi. Ada 2 pilihan ya. 2 pilihan, manfaatkan turun untuk ambil posisi buy limit. Buy limitnya itu buy limit di 119.30. Kemudian untuk SL, stop loss kita menggunakan stop lossnya di sell stop ya, 117.66. Dan untuk TP-nya di 120.93. Jadi agak sedikit kita bermain pendek ini, karena analisa yang saya sampaikan ini cuma berlaku untuk sesi Eropa sama sesi Amerika. Kalau misalnya besok pagi sesi Asia sudah nggak kena pending order, tidak nyampe atau tidak kena jadi open posisi, ya mending di cancel. Seperti itu. Kemudian untuk sell stop,
Untuk sell stopnya 117,66, SL-nya 119,30, dan untuk TP, take profit di 116,00. Oke. Crude oil kita coba manfaatkan koreksi turun untuk open posisi buy ya, 119,30, TP di 120,90. Untuk stop loss, kita menggunakan stop loss yang di sell stop 117,66. Jadi kalau misalnya kita sudah terlanjur buy nih, dan ternyata marketnya turun, kena sell stop, berarti kan buy-nya kena stop loss. Nah, sell stopnya langsung jadi open. Seperti itu. Dengan harapan dia akan kembali turun untuk menguji ke 116. Kalau secara teknikal sih kemungkinan akan ada double bottom ya di situ ya. Nah, itu. Oke, kita tinggalkan crude oil. Kemudian, oh ya ini ada untuk analisa emas, oke di YouTube ya. Oke, kita menuju ke emas, XAUUSD, gold. Bentar, saya screenshot dulu ya. Oke. Untuk analisa emas, berarti. Nah ini. Oke, untuk XAUUSD, nah ini XAU cukup seru sekali setelah kemarin turunnya habis-habisan. Berdasarkan kalau saya amati ya sebelum FOMC, jika dalam seminggu itu ada FOMC di hari Kamis dan diprediksi Bank Sentral Amerika ini menaikkan suku bunga, itu biasanya di hari Senin turun. Hari Senin, hari Selasa kemudian dia terkoreksi turun atau ada penguatan US. Hari Rabu lebih ke sideways, hari Kamis ketika FOMC ya memang turun, tapi habis itu dia akan kembali lagi naik. Nah itu sudah 2 kali berturut-turut ya pergerakan emas seperti itu. Jadi menjelang FOMC di hari Senin Selasanya dia terkoreksi turun gitu kan ya. Di hari Rabunya cenderung sideways, dari Kamis ketika rilis FOMC dan misalnya sesuai dengan prediksi kalau Bank Sentral Amerika ini menaikkan suku bunga sebesar 50 basis point atau 0,50%, itu biasanya harga emas akan sempat turun, tapi habis itu lebih banyak untuk menguat, naik. Itu secara histori kemarin seperti itu. Nah, sedangkan di minggu ini juga prediksinya juga masih sama. Jadi besok hari Kamis, The Fed itu juga kemungkinan akan menaikkan suku bunga. Nah, jadi saya cuma menempatkan sell stop ya untuk emas. Jadi XAUUSD saya cuma menempatkan satu posisi, tidak ada buy limitnya, tidak ada buy stopnya. Saya cuma menempatkan untuk sell stop ya. Ini saya tulis sell stop di 1818 di nomor cantik lah ya. Nah, secara hitung-hitungan sih kebetulan jatuhnya di level 1818. Bentar saya ketik dulu. Sell stop 1818 ini ya. Kemudian dengan harapan dia turun sampai di 1808 ITP-nya. Jadi kita ambil take profit sekitar 10 poin. TP di 1808. Stop loss di sama ya. 1/1. TP 10 poin, stop loss-nya juga 10 poin. Oke. Ini saya ketik dulu di kolom chat. Oh iya, silakan Anda untuk mencatat ya. Silakan Anda kolaborasikan dengan analisa Anda. Mas, sell stop. Hati-hati, kemungkinan juga masih turun kalau kita melihat 2 kali FOMC itu di hari Senin, hari Selasanya dia melemah. SL-nya 1828, saya pakai 10 poin dan TP-nya di 1808. Nah, saya cuma pakai satu analisa saja, memanfaatkan dekorasi turun. Gitu. Sentimen kemudian masih turun karena penguatan US cukup terbuka sekali seiring rumor yang beredar Bank Sentral Amerika
kemungkinan juga akan menaikkan suku bunga kembali sebesar 50 basis point atau 0,50%. Oke, untuk emas kita tinggalkan sambil kita pantau ya. Siapa tahu untuk nanti malam bisa nyampe. Oh ya, untuk Pak Hadiah, untuk pantulan ke atas itu maksimal dari harga berapa? Ini kalau pantulan ke atasnya di level ini Pak, kalau kita lihat pakai lebih jelasnya itu pakai line ya. Nah, ini sih sebenarnya sih membentuk head ini ya, head and shoulder. Kemudian pantulannya sampai di 38 nih Pak. Jaraknya cuma 10 poin ini. Nah, ini kalau manfaatkan untuk area sell bisa di 38 ya, sampai 40. Nah, cuman saya tidak menyarankan untuk sell di area sana. Saya lebih baik menunggu di bawah di 18 break. Tapi kalau memang Anda ingin mencoba untuk ambil posisi, kalau misalnya naik mungkin area sellnya sih di 18.38. Nah, gitu Pak Dian. Saya tulis ya pantulannya gitu ya. Atau ribbon lah ya. Ribbon ke atasnya di area 18.38. Nah, ini. Kemudian ke area itu 18.38. Oke, saya lebih memilih untuk menunggu breakout sekali lagi di 18.18 untuk ambil posisi sell stop loss di 28, TP-nya di 18.08. Jadi 1:1 ya risk and reward-nya. 1:1 itu sekitar 10 poin stop loss, 10 poin untuk take profit. Masa banyak lah, kita mainnya 0,1 lah ya. Kalau 0,1 kan sekitar 100 dolar ya. Sekitar 100 dolar. Oke, untuk kita lanjut ke forex. Untuk pound sterling, kalau kita cermati, saya menggunakan buy stop sama sell stop nih ya. Nah, cuman untuk buy stopnya agak sedikit berhati-hati karena khawatirnya masih sentimen penguatan US ya, penguatan US. Sentimen penguatan US dan kemungkinan kalau US-nya masih menguat seiring dari prediksi bank sentral atau sentimen marketnya untuk bank sentral Amerika ini menaikkan suku bunga, berarti penguatan US ya harga pound sterling GBP USD kemungkinan akan kembali lagi turun. Nah, mungkin kita lebih baik untuk menunggu di bawah. Kalau misalnya ambil posisi sell limit ya, sell limit cuma saya nggak menyarankan sih. Lebih suka kita lihat di posisi untuk yang sell stop. Misalnya nih, misalnya seandainya Anda sudah ambil posisi buy, ternyata harganya turun, jadi kita tahu, oh sell stopnya di sana, berarti apa yang harus dilakukan? Bisa mungkin kita cut loss, ataupun bisa kita logging. Nah, manfaatnya di situ. Jadi kita tahu levelnya untuk kalau sudah terlanjur ambil posisi buy, karena mungkin juga kemungkinan harga pound sterling USD ini akan kembali lagi melemah. Nah, kemungkinan seperti itu. Ya untuk jaga-jaga aja sih ya. Nah, tapi kalau misalnya mungkin belum punya pun posisi ya bisa bisa untuk yang di sell stopnya. 1,2114 ya. Nah ini mungkin ini saya bukan buy stop ya. SL lah ya tepatnya SL di 1,21930 karena lebih baik kita mencoba untuk cari apa breakout untuk sell di pound sterling sama kayak Mas karena sentimennya khawatirnya masih ke penguatan USD ya masih penguatan USD kita ukur jaraknya untuk take profitnya TP 1,20340.
Oke, ini ternyata ada pertanyaan nih dari Pak Wibowo. Apa bedanya crude oil dengan emas? Nah, ini kalau kalau persamaannya sih sama-sama komoditas nih. Kalau dari analisa, sebentar saya tulis dulu ya GBP USD. Nanti saya jawab. Untuk sell stop 1.21140, SL 1.21930 dan TP-nya 1.20340 di sini. Oh ya, untuk Euro USD sebentar lagi Pak ya. Kita coba analisanya Pak. Nah, untuk post-selling mungkin kita manfaatkan sell stop ya. Khawatirnya masih sentimennya biris ini. Seiring menjelang FOMC ya, menjelang FOMC. Jadi sell stop di 1.21140, stop loss di 1.21930. Take profit di 1.20340. Nah, untuk perbedaan crude oil sama emas, nah crude oil ini minyak nih Pak Wibowo. Jadi minyak mentah dengan emas, nah jelas beda lah Pak ya. Bentuknya aja beda, fisiknya aja beda. Nah itu. Jadi bedanya crude oil dengan emas. Apalagi kalau kita lihat pergerakannya, harganya itu pun juga beda. Itu. Bursanya pun juga beda. Kalau crude oil itu bursanya di NYMEX, kalau emas itu bursanya di COMEX. Nah, COMX, MEX. Nah, itu bedanya di situ. Bursanya beda, bentuknya secara fisik sudah jelas beda, kemudian untuk harganya pun juga beda kan gitu. Kita pound kita lihat untuk pergerakan pound lebih baik kita menunggu posisi sell stop ya. Sell stop Pak Ibo. Kemudian kita lanjut ke Euro USD yang ditanyakan sama Pak Hadian. Nah, ini untuk Euro USD kalau kita lihat secara lain ya, ini biar kelihatan nih. Nah, ini ada beberapa apa resisten di atasnya ini. Nah, di sini nih. Nah, ini ada resisten di sini. Kemungkinan untuk kalau misalnya rebound naik di 1.0 berapa nih? 4.910 Pak. Pak Dian. Jadi untuk Euro USD satu itu ya. Untuk reboundnya untuk pantulannya di 1.0 kisaran itu ya. Saya mengutip dari resisten nih. Nah, rebound ke sini kemudian untuk sell stop ya. Jadi kita memanfaatkan sell stop 1.0404006 ya. Untuk sell stop untuk mengantisipasi kalau misalnya nanti malam sentimennya masih strong US-nya masih menguat, kita manfaatkan untuk sell stop. Karena historinya 2 hari terakhir sih ya uh, apa menjelang FOMC US-nya menguat, US-nya menguat. SL-nya, terus ini TP-nya, TP 1.35.000. Nah ini. Jadi manfaatkan untuk breakout ya. Euro USD untuk rebound kemungkinan masih di kisaran 1.04900-an. Kalau mungkin mencari posisi untuk turun, tapi kalau misalnya Anda tadi mungkin sudah terlanjur buy, ya mungkin bisa di TP di area tersebut atau mungkin di 800 lah ya. Khawatirnya nanti nggak kuat untuk naik dan sentimen strong US menjelang FOMC, nah takutnya di situ kalau kita ambil posisi buy. Oh, sell stop ya untuk Euro USD. Sell stop. SL-nya 1.04480 dan untuk TP-nya 135.
Nah ini. Jadi manfaatkan untuk kita cari kembali dia koreksi turun untuk melewati level psikologis price di mana nih? Euro USD. Nah, Euro USD. Khawatirnya masih sentimen strong US nih ya menjelang menjelang FMC. Oke, untuk yang di Euro USD kita coba untuk Aussie. Nah, ini Aussie bisa sudah coba untuk berhitung menggunakan ini ya, breakout. Kita coba manfaatkan untuk sell stop. Silakan Anda kolaborasikan ya dengan analisa Anda ya. Jadi ini semua keputusan di tangan Anda. Jadi di sini coba untuk menggeser menganalisakan di sesi perdagangan Eropa siang ini. Kemudian SL-nya P0.6953 lah ya, 540. Tambah spread masa takutnya nanti. Nah, take profit ada sini. Untuk TP 0.68523. Kita pergerakan SL dan TP bisa naik atau bisa turun. Nah, tergantung posisinya nih Pak Ibu. Kalau Bapak posisi buy ya berarti TP-nya di atas, maksudnya lebih tinggi daripada Anda open buy. SL-nya ya di bawah, lebih rendah daripada open posisi buy Anda. Kalau sell ya berarti TP-nya ya di lebih rendah daripada open posisi sell Anda dan stop loss-nya untuk open posisi sell itu stop loss-nya berada di atas atau lebih tinggi dari harga sell-nya. Seperti itu Pak Ibu. Oke, untuk Aussie ya. Saya ketik Aussie, AUD USD sampai 69190. Oh, saya stop ya. Saya manfaatkan saya stop. Terus SL-nya sampai 69540 dan TP sampai 68523. Oke, untuk oh ya, saya pakai 15 menit agak pendek, Pak. Soalnya untuk melihat ini, Pak, ya bentuk-bentuk candlestick-nya. Kita lihat untuk atasnya, kalau dilihat 30 menit 1 jam juga jelas ke atas. Jadi saya cuma untuk melihat batasan stop loss-nya, Pak. Nah, gitu, Pak. Siapa sih? Pak Adrianus. Nah, untuk lihat batasan untuk stop loss supaya stop loss-nya kan terlihat 15 menit, 30 menit. Nah, untuk bentuk chart-nya nih, bodinya ya, sambil dari bodinya ini. Gitu, Pak. Pak Adrianus. Karena ini untuk jangka pendek, Pak. Cuman berlaku di hari ini, gitu. Berlaku untuk hari ini, untuk sesi Eropa maksudnya, Eropa lanjut Amerika gitu. Jadi tidak berlaku untuk besok. Kalau misalnya besok nggak nyampe limitnya, di cancel gitu aja, Pak. Pak Andi. Makanya saya pakainya 15 menit untuk lihat batas stop loss-nya. Gitu, Pak. Oke, tadi apa? Euro. Oh ya, untuk Aussie ya. Aussie, ini Aussie-nya sudah tak tulis. Kemudian, nah ini untuk, ini sudah breakout nih ya. USD Kanada nih. Ini saya analisa tadi sebelum sebelum jam 3 tadi belum breakout, ini sudah breakout, ini sudah open buy nih, Nuk. Jadi ini untuk Kanada nih targetnya sini ya. Nah, saya breakout ya. Tadi sebelum saya garis masih di bawah harganya. Rencananya mau saya pakai untuk left trade, ternyata malah harganya bergerak naik duluan. TP 1.29560. Ini ya. Kalau Anda menggunakan
stop loss. Kalau misalnya ada koreksi turun, untuk buy-nya sih bisa buy ya. Hati-hati sentimennya khawatirnya masih strong US ini karena Senin Selasa menjelang FOMC itu biasanya US-nya menguat. Otomatis untuk USD Kanadanya melemah. Nah, itu berarti itu sudah dua kali ya, dua kali FOMC. Yang mana FOMC ini diprediksi naik. FOMC. Suku bunganya, sorry, suku bunganya diprediksi naik. Gitu. Ini untuk area buy ya. Nah, area buy 1.2899. Nah, ini sudah bergerak naik duluan ini untuk Euro USD. Euro USD apa? USD Kanada, sorry, USD Kanada. USD CAD area buy nanti kalau misalnya ada koreksi turun mungkin bisa cari buy ya, level buy 1900 SL 28440 dan TP. Nah, untuk USD CAD yang sudah kena mana belum ya? Ini di tengah, Aussie-nya juga di tengah. Ini Euro-nya juga masih di kisaran 4.600-an. Aussie GU-nya juga masih di tengah belum. Untuk apa nih? Emas masih di 28 27. Crude oil masih di atas nih belum ada koreksi turun. Oke, kita lihat sampai nanti sesi perdagangan Eropa. Untuk UC ini Pak Erlangga Prasetyo nih. Sebentar Pak UC untuk analisa DAX ya Bu Justina ya. Sebentar Bu. Nanti kita ke UC dulu nih. Nah, untuk UC kalau kita lihat secara pattern ini membentuk head ya. Head and shoulder di atas. Cuman kan khawatirnya ini sentimennya masih sentimen penguatan US ini menjelang FOMC ya. Nah, mungkin kita lebih baik menunggu breakout aja di level apa nih headnya ya. Di level headnya kita bisa manfaatkan dengan pasang pending order buy stop di 135.05 50. Nah, ini. Target 136 kemungkinan masih di 136. Kalau saya hitung sampai 136. 3658 ya. TP 136.580. Untuk TP-nya terus SL 133.55. Ini bentuk head and shoulder, biri sih. Cuman kan apa USD CPY ini kan sudah di atas nih dari kemarin kan rally kan ya. Rally terus dari 114 sampai di 135. Nah, ini apa namanya untuk bentuk patternnya sih kita lihat di H1 nih head and shoulder ya nih kelihatan. Shoulder cuma dia belum breakout di bawahnya nih. Kita jadikan SL. Jadi saya memanfaatkan untuk buy stop aja karena khawatirnya sentimennya masih sentimen strong strong US ya. Untuk UJ YPY buy stop 135.050. Kemudian untuk SL-nya 133.550 dan untuk TP
136,580. Nah, ini. Wah, ini Pak Ibowo, bedanya USD dan area stop loss. Berarti beda Pak ya. Kalau USD itu kan mata uang nih. Jadi kalau stop loss itu kan salah satu risk management. Kita menggunakan stop loss di cut maksudnya. Nah, kalau sudah kena stop loss ya sudah posisinya selesai hilang. Nah, gitu. Dibatasi supaya kerugiannya nggak banyak. Gitu Pak Ibowo. Kalau USD itu kan mata uang, kayak rupiah. Nah, kita kan mata uang. Jadi beda. Itu ya UJ ya. Untuk Pak siapa tadi yang di YouTube. Nanyakan Pak. Pak Erlangga Prasetyo ya untuk UJ. Jadi UJ saya lebih milih untuk nunggu di buy stop ya. Kemudian untuk GJ, GJ kita manfaatkan untuk sell stop. Sell stop 162,350 ya. Terus TP-nya 161 berapa nih? Profit. TP-nya saat ini 161,340. SL 163,350. 1/1 ya. Nah, ini gini. Jadi 1/1 BPK menunggu ke sell stop untuk GBP CPY. GJ, ini soalnya GJ ini pengembangannya juga cukup banyak sekali. Volatilitasnya juga cukup cepat, jadi membuat orang untuk mencoba menangkap peluang di tengah naik turunnya pergerakan GJ lebih cepat daripada GU ya. Untuk SL 163,350 dan TP 35. Kita coba untuk DAX. Kita cari DAX. DAX. Nah, ini DAX 40. Indeks Jerman ya. Mana tadi? Oh ini. Ini DAX juga larinya juga kencang juga sama kayak Hang Seng. Nah ini. Pergerakannya juga agak cepat juga. Jadi harus cepat untuk kalau misalnya mungkin terjebak baik turun, sell naik. Nah, kayaknya seperti itu. Kita lihat secara lencat, kita lihat analisis sederhana. Nah, ini setelah rally turun, kita lebih baik menggunakan ini ya, manfaatkan di sini untuk sell stop. Pak siapa tadi? Yang di YouTube ya. Oh, sebentar, Bu siapa yang tadi tanya ada? Bu Justina ya, Bu Justina Indah. Nah, sell stop, kemudian TP-nya kita bisa manfaatkan di sini. Sorry, stop loss-nya ya. Harus kita batasi karena pergerakannya juga cukup cepat sekali. Ini kita bisa gunakan 1/1. Nah, ini kebetulan bentuknya juga kayak membentuk inverse ya. 13,280, 13. Nah, ini 13,240. Nah, OTP. Nah, kalau kita lihat hampir membentuk inverse 30 menit. Nah, kelihatan kan inverse. Cuman kalau tidak sentimennya masih turun nih. Soalnya ini udah rally beberapa hari kan rally ini untuk DAX ya. Nah, ini kan dia rally nih. Dari 14.600 sekarang 13.500. Dan ini formasi sebenarnya formasi naik sih. Cuman agak sedikit riskan untuk
ambil posisi buy karena khawatirnya sentimennya juga masih bearish seiring penguatan US, banyak terjadi peralihan modal ya, peralihan modal dari aset berisiko ke USD, US dollar. Nah, itu. Oke, untuk DAX saya tempatkan untuk sell stop ya. Sell stop 1.13.383.5 ini. Kemudian TP, take profit. Saya cek untuk TP-nya. 13.240.0. Stop loss SL ya. 13.522.0. Oke, kita DAX ya. Tadi yang menanyakan DAX Bu siapa nih? Bu Justina. Indeks saham dari Jerman. Sell stop 13.383.5. Untuk SL-nya 13.522.22.0 ya. Aduh, sebentar-bentar. Ini belum lengkap, keburu saya revisi dulu ya. DAX. Saya ketik ulang, keburu klik enter. Sell stop 133.383.5, SL 13522.0 dan TP 13.240.0. Itu Bu Justina. Jadi kemungkinan masih turun meskipun kemarin gap down ya ini ya. Nah, ini ada gap nih. Kemungkinan tertutup juga bisa jadi, makanya kalau kita sell sekarang juga cukup berisiko. Khawatirnya mereka ke bawah naik untuk menutup 50 separuh gap atau full 100% gap. Nah, lebih baik kita menunggu yang di bawah, di sell stop, di support ya. Kalau masih sentimennya masih bearish seiring kemarin mungkin ada peralihan peralihan modal ya dari aset berisiko ke USD gitu. Kemudian kita lanjut tadi mana di ini ya, kita coba di S&P 500 ini juga sama nih. Kita coba manfaatkan nih, mau membentuk inverse cuman khawatirnya sentimennya bearish ya. Jadi kita manfaatkan untuk sell stop. Sell stop untuk S&P 500 3740.28. Jadi kita menunggu ke bawah. Siapa tahu nanti malam sesi perdagangan Amerika S&P kembali drop. Soalnya agak sedikit berisiko ya menjelang FOMC, jadi agak sedikit berisiko, sedikit berhati-hati untuk transaksi. Secara teknikal kita coba. Soalnya dari story kemarin 2 kali pertemuan FOMC, Senin Selasa indeks melemah, bukan turun. Jadi kita manfaatkan sell stopnya aja. Kalau buy khawatirnya nanti kita buy malah harganya tertinggal nanti. Nah, soalnya menjelang FOMC ini sebenarnya bagus untuk kita cari cuan nih harusnya nih. S&P 500, Nasdaq, Nasdaq, S&P 500 untuk sell stop 3740.28, SL 3790.91, dan untuk TP-nya 3689.17. Itu untuk S&P 500 ya. Oke Pak Ibu, untuk bedanya demo akun dan real akun. Nah, jelas beda Pak. Untuk demo akun itu latihan ya. Jadi uangnya uang virtual.
nggak bisa di WD, nggak bisa tertarik. Kalau akun real kan itu untuk kalau Anda sudah mahir, sudah bisa paham transaksi trading, nah Anda bisa buka akun real di GK Invest Cabang Semarang. Kemudian kalau misalnya ada cuan atau mungkin equity-nya bertambah dan ingin ditarik, nah silakan Anda menggunakan fasilitas di client area untuk menggunakan untuk penarikan withdrawal di client area GK Invest. Yang intinya sih gampang sebenarnya di akun real akun bedanya apa? Kalau di akun nggak bisa ditarik, real akun bisa ditarik. Nah gitu aja. Bisa tarik uangnya maksudnya gitu. Kita lanjut ke Dow Jones. Dow Jones juga eh, hampir sama, kurang lebih hampir sama. Kita manfaatkan sell stopnya aja ya. Agak sedikit berisiko kalau kita ambil posisi buy stopnya karena efek FOMC apa sebelum menjelang FOMC ini indeks memah nih. Ada peralihan modal ya. Lebih baik kita menunggu di bawah untuk mengikuti market turun. Ini SL ya. 3796 SL-nya. Terus ini untuk TP-nya di sini. TP 29991. Nah, oh, DAX sudah sideways, bisa pasang buy DAX. Oh, sebentar, Bu. Tak lihat dulu, Bu. DAX-nya tadi mana tuh? Oh, ini ya. Oke, DAX. Kalau buy, kita manfaatkan, kita coba ya breakout-nya nih ya. Nah, kalau buy mungkin menunggu di breakout-nya di 13.522. Jadi menunggu dia breakout di batasnya itu 13.522, 13.522 itu untuk kalau dia break sekali lagi itu ya kita bisa ambil posisi buy gitu kan. Tapi kalau sekarang risiko soalnya marketnya masih di tengah-tengah, bisa menuju ke 13.522, bisa juga drop melewati 13.383. Jadi untuk saat ini levelnya masih di level tengah, jadi cukup berisiko kalau kita buy atau sell. Sama-sama berisikonya juga. Lebih baik kita menunggu dia breakout atas atau breakout bawah. Melewati atas atau melewati bawah. Begitu Bu kalau saran saya ya. Saran saya seperti itu. Memang ini bentuknya inverse sih. Posisi buy sebenarnya. Kalau dia melewati sekali lagi ke 13.52 lagi. Nah, sekali lagi dia lewat lagi kita bisa buy. Atau kalau misalnya dia nih inverse-nya dianggap false, apa sinyal palsu misalnya, nah kita bisa manfaatkan yang di sell stop-nya di 13.383 untuk ambil posisi sell kalau breakout. Begitu Bu Justina yang ada di YouTube ya, yang menanyakan mengenai DAX. Begitu Bu jawabannya. Jadi lebih baik nunggu 13.522-nya break atau 13.383 break. Nah, gitu. Dow Jones tadi belum saya tulis ya Dow Jones. Nah ini Dow Jones-nya kita menunggu yang di Dow Jones sell stop 30404 SL dan TP-nya. Nah ini kita manfaatkan coba sell. Nasdaq pun juga sama. Kita manfaatkan untuk sell stop ya. Sell stop Nasdaq. Sell stop Nasdaq-nya di 11.287.44. SL. Terus ini TP-nya di sini.
11,04. Nah, kemudian Nasdaq 11.287,44. SL 11.454. Dan untuk TP-nya 11.114. Ya ya, 14,04. Nah, itu untuk Nasdaq. Jadi saya stop di 11.284. Kita manfaatkan saya stop. Untuk chartnya hampir sama ya, kayak DAX ini juga. Inverse ini. Kalau kita lihat line chart kelihatan nih. Nah, semacam inverse. Kita manfaatkan sell stopnya satu aja. Khawatirnya nanti kalau kita back tarik masih menjelang FOMC ya masalahnya. Bedanya S&P, DAX sama Dow Jones. Nah, kalau S&P itu untuk gabungan dari perusahaan-perusahaan, saham-saham dari perusahaan-perusahaan yang kapitalnya kecil ya, sama medium. Nah, untuk DAX itu kan untuk indeks saham dari Jerman, terdiri dari 40 perusahaan blue chip yang ada di Jerman yang tergabung di dalam DAX. Dow Jones itu untuk perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam saham-saham dari perusahaan-perusahaan yang kapitalnya sangat besar. Nah, tergabung dalam Dow Jones. Gitu Pak Wibowo. Mungkin untuk lebih lengkapnya bisa cek di Google, itu kan banyak tuh. Ada keterangannya lebih lengkap detail. Soalnya S&P ini meliputi 500 perusahaan. Jadi banyak sekali. Sama kayak ISG ya. ISG kan juga 500 perusahaan blue chip. Nah, jadi banyak. Oke, saya rasa cukup ya. Tadi beberapa instrumen dari komoditi, forex, kemudian indeks saham. Coba saya untuk membedah market saya analisakan menggunakan apa namanya support resistance, supply and demand, kemudian Fibonacci saya gabungkan, expansion, dan harga tertinggi story harga tertinggi harga terendah. Dan jangan lupa besok hari Kamis pagi, dini hari jam 2 pagi itu Bank Sentral Amerika akan merilis mengenai suku bunga terbaru. Diperkirakan suku bunganya naik dari 1,0% menjadi 1,50%. Jadi kemungkinan dinaikkan sekitar 50 basis point atau 0,50%. Dan biasanya kalau kita histori sebelumnya 2 kali FOMC dan prediksinya naik, itu di hari Senin, hari Selasa penguatan untuk US. Hari Rabunya lebih cenderung ke sideways, hari Kamisnya US-nya menguat, tapi setelah itu melemah. Nah, jadi hati-hati karena menjelang FOMC market juga volatilitasnya cukup cepat sekali untuk bergantian, apalagi di indeks. Oke, itu untuk masukan dari kami. Tetap memperhatikan risk management juga money management Anda di dalam bertransaksi. Dan jangan lupa selalu memperhatikan equity jika Anda punya open posisi. Oke, saya Rudi Oktrianto dari R&D GK Invest Cabang Semarang. Mohon pamit. Ketemu lagi di live trading berikutnya. Jangan lupa besok kita ada live trading ya. Live trading bersama Ardiansah, teman saya. Hari Rabu jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Bagi Anda yang online di Zoom meeting ataupun yang di channel YouTube, terima kasih atas partisipasinya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Salam profit dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.